Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, video kali ini kita akan belajar globalisasi kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Hai anak-anak, apakah kalian pernah menggunakan benda ini? Tentu pasti pernah kan? Apalagi ini. Pasti anak laki-laki suka memainkan game ini kan? Nah, kalau yang ini bagaimana? Di rumah kalian pasti ada kan? Lalu, dengan benda ini kalian pasti pernah menaikinya kan? Ini juga. Bahkan mungkin ini. Nah anak-anak, semua benda-benda ini adalah contoh globalisasi di sekitar kita. Apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global yang artinya adalah dunia, dan lisation yang artinya adalah proses. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Globalisasi secara sederhana, era globalisasi dapat dipahami sebagai era di mana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat transportasi yang mendorong kehidupan manusia menjadi tanpa batasan, baik itu batasan geografis maupun budaya. Contoh globalisasi di bidang komunikasi. Nah, smartphone atau HP ini adalah salah satu contohnya. Dengan ini, kita bisa menghubungi atau bertelepon orang yang ada di tempat yang jauh dalam waktu sekejap. Nah, contoh yang lain lagi adalah televisi. Dengan televisi, kita bisa mengetahui berita dan informasi dari berbagai tempat, baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian contoh yang lain adalah internet. Dengan internet, kita bisa bersosial media melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, atau membuka YouTube, dan kalian bisa memainkan game online seperti Free Fire, seperti Mobile Legends, dan lain-lain. Nah, semua ini adalah contoh-contoh globalisasi dalam bidang komunikasi. Kemudian, contoh globalisasi di bidang transportasi. Contohnya adalah sepeda motor, mobil, pesawat. Nah, dengan alat-alat transportasi ini, kita bisa mencapai jarak yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah lebih paham tentang globalisasi? Oke, mari kita lanjutkan. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Apa sajakah peran Indonesia? Yang pertama, aktif dalam program pertukaran pelajar. Misalnya adalah pelajar Indonesia yang sekolah atau kuliah di Singapura atau di Malaysia, dan sebaliknya, pelajar dari luar negeri bisa juga bersekolah di Indonesia. Yang kedua, sebagai peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga ASEAN dan internasional. Nah, Indonesia pernah menjadi peserta dalam acara SEA Games
di Filipina tahun 2019. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah SEA Games tahun 2011 di Jakarta, Palembang. Peran yang ketiga yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Nah, Indonesia sangat berperan aktif dalam mempromosikan kebudayaan nasional di tingkat ASEAN maupun internasional. Berikutnya, yang keempat, memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia berperan aktif memberikan bantuan, misalnya di konflik Rohingya Myanmar, di masyarakat pedesaan di Kamboja, memberikan bantuan kepada korban bencana Topan Haiyan di Filipina. Yang kelima, melakukan upaya pemberantasan narkoba. Narkoba menjadi masalah serius di negara-negara ASEAN yang harus diberantas karena merugikan negara dan merusak generasi penerus bangsa. Kalian jangan sampai terlibat narkoba ya. Oke anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Good job. Mari kita lanjutkan materinya ya. Anak-anak, smartphone, televisi, internet untuk bersosial media dan mencari informasi adalah contoh-contoh globalisasi di sekitar kita. Apakah kalian bisa menggunakannya jika tidak ada listrik? Iya. Seberapa pentingkah listrik itu? Dan bagaimana listrik dihasilkan? Baiklah, mari kita pelajari. Anak-anak, listrik yang kita pakai sehari-hari ini berasal dari sumber energi listrik. Ada beberapa sumber energi listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Bagaimana PLTA menghasilkan listrik? Coba simak penjelasan berikut ini ya. Pertama-tama, air dari tandon atau sungai ini masuk melalui katup pengaman sebagai pengatur masuknya air dan menghentikan air. Lalu, air bergerak menuju turbin ya, melalui pipa besar dan katup turbin. Ini katupnya ya. Nah, air tersebut akan memutar turbin. Yang ini adalah turbinnya, sehingga menghasilkan energi gerak atau kinetik yang akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, ini adalah generator. Energi listrik dari generator akan dipindahkan oleh main transformer agar sesuai dengan kapasitas transmission line, yaitu sesuai dengan tegangan, daya, dan lain-lain untuk dibagikan ke rumah-rumah. Dan akhirnya kita bisa menggunakan listrik tersebut untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah anak-anak, jadi seperti itulah listrik dihasilkan dari PLTA atau PLTMH. Apakah kalian sudah jelas? Bagus sekali.